Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audit manajemen kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai audit proses produksi. Jadi tentu saja materi ini terkait sama materi SIA yang produksi, persediaan, dan biaya. Nanti saya juga ada masukkan di description box mengenai link yang terkait. Terus terkait juga sama akuntansi biaya sendiri juga, sama manajemen strategi yang produksi. Terus terkait juga dengan sistem informasi manajemen yang supply chain management. Jadi terkait satu sama lain ya. Terus ini di sini di manufacture ini terkait sama departemennya tentu saja produksi ya, perusahaan produksi departemen produksi ya gitu kan. Sebenarnya tapi sekali lagi departemen produksi tidak berdiri sendiri ya, pasti dia terkait dengan departemen pembelian, penjualan, persediaan, dan sebagainya. Nah, saya coba ambil dari dua perspektif saja ya. Sebenarnya banyak sekali dari apalagi dari manajemen operasional itu lebih kompleks sebenarnya. Cuman saya masukkan dari dua poin ini saja. Tetapi kalau kalian misalkan mau membaca mengenai manajemen operasional itu seru sekali kalau menurut saya. Manajemen operasional itu kalian bisa baca-baca lebih banyak di manajemen operasional. Nah, ini saya lihat dari dua perspektif saja. Yang pertama dari sistem informasi akuntansi produksi. Poinnya ada 3, ada pengendalian produksi, pengendalian persediaan, sama akuntansi biaya. Detailnya seperti apa silahkan kalian lihat di materi sistem informasi akuntansi yang produksi. Nah, ini saya coba pakai satu standar untuk menilai produksi ini. Ada ISO 9001:2015 mengenai quality management system. Jadi sekali lagi audit manajemen itu kan sebenarnya boleh pakai standar apa saja sebenarnya. Nah, kalau misalkan perusahaan ini menggunakan standarnya quality management system juga boleh. Jadi nanti bonusnya adalah dapat sertifikasi, intinya seperti itu sih. Nah, di quality management system ini ada untuk khusus yang produksi itu ada di klausul-klausul ini. Ada di klausul planning, ada di klausul process of operation, ada acceptance of product and service. Nomor klausulnya apa kalian bisa cari di referensi-referensi mengenai ISO 9001:2015. Nah, sekarang mulai dari planning ya. Planning ini terkait apa? Sebenarnya kalau planning ini di produksi sebenarnya terkait sama ini tugasnya pengendalian produksi. Ini tugasnya pengendalian produksi sebenarnya kalau di departemen namanya saya dari kemarin lupa cari namanya PP apa ya, saya lupa ya. Dia bagian pengendalian produksi lah ya, ini gitu. Nah, jadi dia mengidentifikasi produk and service-nya dulu. Jadi apakah perusahaan punya detail mengenai produk and service-nya. Jadi tidak hanya di ISO Quality Management System ini tidak hanya proses produksi yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi saja ya, atau mengubah packaging. Jadi proses produksi kalian nanti bisa cek proses produksi itu sebenarnya apa sih, apakah hanya merubah bahan mentah menjadi barang jadi, ataukah bisa misalkan menambah value dari barang tertentu. Itu juga sebenarnya proses produksi. Jadi kayak misalkan logistik gitu ya, pengiriman barang, menurut kalian itu ada termasuk proses produksi enggak? Nah, nanti kalian bisa diskusikan ya. Jadi kalau ada beberapa referensi sumber, intinya adalah menambah nilai dari suatu barang atau suatu jasa tertentu itu sudah termasuk proses produksi sebenarnya. Tapi nanti kalian bisa baca lebih detail tentang itu. Nah, di sini saya coba membahas yang
umum saja ya, yang umumnya dipakai di perusahaan manufacturer. Jadi ada identifikasi mengenai produk dan servisnya. Jadi di sini itu sebenarnya alur produksinya. Jadi flowchart produksinya itu seperti apa sih? Kalau misalkan perusahaan menggunakan mesin, mulai dari blueprint mesin itu, mulai dari awal ketika bahan baku masuk sampai menjadi barang jadi, itu prosesnya seperti apa, apakah ada perbedaan antara menggunakan mesin A, mesin B, mesin C, menggunakan bahan baku jenis A, B, C, sedetail itu harus diidentifikasi. Nah, terus relevan prosesnya seperti apa. Kalau misalkan perusahaan itu misalkan seperti pabrik gula gitu, misalkan bahan baku masuk langsung dimasukkan mesin, selesai langsung jadi bahan jadi gitu kan ya, tidak ada tahapannya. Tapi kalau misalkan percetakan gitu kan, masuk itu masih misalkan kertas gitu, kertas gulung dulu, terus dipotong, disimpan dulu menjadi barang setengah jadi. Terus habis itu ketika ada proses cetak, barang setengah jadi ini, persediaan barang setengah jadi diproses selanjutnya untuk misalkan buku gitu, misalkan buku, newspaper atau apapun itu. Jadi prosesnya seperti apa itu balik lagi, ini acuannya adalah flowchart ya. Terus quality requirement-nya. Jadi setiap produk dan service itu harus ada detail mengenai quality requirement-nya. Jadi kayak misalkan tadi pabrik gula gitu, misalkan ini pabrik gula kristal itu harus ada detailnya tuh. Gula kristal itu baik, hasil akhirnya baik ketika apa, itu harus dibuat detailnya. Terus kalau misalkan percetakan tadi misalkan dari awal kan kertas gulung gitu ya, kertas gulung terus dipotong. Nah, dipotong itu ukurannya apa saja, terus habis gitu punya kualitas ketipisan, ketebalan, dan seberapa detail itu semuanya harus dibuat quality requirement-nya. Jadi standar kualitas yang ingin dicapai dia gitu. Nah, terus planning ini juga terkait dengan terkait dengan responsibility, function, dan authorities. Jadi departemen atau posisi apa saja sih yang terkait dengan planning itu. Yang tadi saya jelaskan, misalkan planning produksi terkait dengan pembelian. Misalkan untuk memastikan bahwa bahan baku untuk proses produksi itu tersedia, atau terkait juga dengan penjualan untuk memastikan bahwa target produksi itu bisa memenuhi target penjualan. Nah, itu harus dibuat detailnya sebenarnya. Terus bukan sebenarnya ya, seharusnya. Nah, sekarang proses of operationnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Nah, nanti ini diisi ya, terkait juga sama surat order produksi, daftar aktivitas produksi. Nah, itu di sini audit ini harus sebenarnya audit produksi ini sebenarnya memastikan bahwa proses produksi yang ada di sistem informasi akuntansi produksi itu berjalan gitu loh. Intinya seperti itu. Terus required resource-nya seperti apa, ini terkait sama bahan baku dan spesifikasi bahan baku dari supplier mana. Nah, itu juga harus dipastikan, karena akan berbeda. Misalkan misalkan saya produksi apa ya tadi saya contohnya gula, percetakan, kayak misalkan ini deh Citos, misalnya lagi sama Citos ya. Misalkan Citos itu salah satu bahan bakunya kan ada misalkan minyak jagung gitu misalkan, atau kalau MSG jelas lah, saya ngomong minyak jagungnya aja ya. Misalkan minyak jagungnya itu harus ada, kita tentukan dulu ya, kualitinya harus misalkan warnanya itu pada range tertentu. Misalkan saya nggak tahu indikasi warna itu apa ya untuk minyak jagung. Nah, terus ketika warna itu, spesifikasi minyak itu dengan standar warna itu bisa didapatkan di supplier yang mana, itu juga harus ditentukan, karena nanti kerjasama agar bisa tahu
ke bagian pembelian itu dia produksi itu bagian produksi itu mintanya yang seperti apa sih. Nah itu yang koordinasinya memang harus dilaksanakan di situ. Terus karakteristik produknya itu hasil akhirnya itu seperti apa. Nah kalau ngomong karakteristik itu sudah mulai dari sudah mengcover semuanya ya, sudah tidak bahan baku saja tetapi mulai dari packaging, jenis packaging, terus habis itu ukuran dan sebagainya, itu semuanya harus diidentifikasi dan dipastikan agar tercapai. Nah sekarang acceptance of product and service ini terkait sama quality assurance sebenarnya, makanya di sini ada compliance. Nah compliance itu sebenarnya kan fungsi dari quality assurance, memastikan bahwa kualitas produk dan service tertentu itu tercapai gitu ya. Acuannya apa? Ada standar, ada regulasi, ada requirement. Standar dan requirement biasanya perusahaan sendiri yang memastikan atau yang menentukan. Dan regulation ini biasanya dari pemerintah. Misalkan contohnya rokok gitu ya, rokok itu kan ada regulasi dari pemerintah, covernya harus diberi gambar yang menjijikkan itu ya. Jadi ini pesan sekalian, lebih baik kalian semoga kalian terpengaruh ya untuk tidak mengkonsumsi rokok lagi. Bukan dikonsumsi ya, rokok itu katanya orang-orang dinikmati, but that's not enjoyment I think. Terus Bu, bagaimana kalau yang terkait dengan service gitu ya. Nah service itu kan ada macam-macam, jadi kayak misalkan contohnya JNE logistik gitu ya. Logistik itu kan punya standar kualitas juga, kayak misalkan barang harus misalkan ada orang datang membawa barang, apakah barang itu perlu di wrapping lagi atau tidak, detail keterangannya harus yang seperti apa, harus ada barcode apa dan sebagainya. Itu semuanya adalah quality requirement. Ini semuanya adalah quality requirement sebenarnya. Nah, quality requirement. Terus siapa yang harus memastikan bahwa quality requirement itu tercapai? Nah, ini harus menentukan ini tugasnya siapa, bagian apa dan sebagainya. Terus spesifikasinya, tahapannya ketika untuk memenuhi quality requirement itu seperti apa? Itu juga harus ditentukan. Nah, jadi compliance ini, quality assurance itu tidak hanya pada produk saja atau barang jadi saja, tetapi bisa juga service ya, juga seperti itu. Jadi balik lagi, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah control and evaluation. Jadi semuanya ini tentu saja harus tetap terkontrol, tertelusur, terukur ya, sama seperti audit-audit yang lain. Semuanya harus tertelusur. Biar tahu tertelusur harus ada database dan dokumentasinya. Biar terukur harus ada ukurannya, ukuran ketercapaiannya. Jadi kayak misalkan tadi yang compliance itu tadi, standar tertentu itu misalkan range standar tercapainya suatu barang bagus itu misalkan 7 gitu ya. Nah dari batch produksi tertentu itu apakah semuanya 7 ataukah berapa persen yang tidak mencapai 7. Nah itu juga bisa jadi alat ukur untuk memastikan bahwa proses produksi ini evaluasinya atau controllingnya berjalan. Nah seperti itu. Nah ini saya hanya menjelaskan dikit mengenai poin-poin yang ada di ISO sebenarnya. Jadi input to proses, jadi ada resource, ada proses environment-nya seperti apa, inputnya atau bahan baku, kalau untuk produksi ya, kalau misalkan service itu mulai barang datang, termasuk barangnya dan data apa saja yang diinput, skill dan qualification-nya yang mengerjakan tadi terkait sama responsibility, nah itu seperti apa untuk proses tertentu, knowledge-nya seperti apa, dokumen dan information-nya seperti apa. Nah ini untuk menentukan apa? Untuk menentukan aktivitas dari operating-nya. Jadi kalau di SIA itu ada daftar order produksi, ada daftar kegiatan. Nah itu salah satu dokumen yang bisa dipakai. Terus ada action for addressing risk. Nah ini juga tetap namanya audit pasti terkait sama resiko ya. Terus operation function of external providers. Jadi kayak misalkan apakah
proses produksi kita ini melibatkan eksternal eksternal party. Kalau misalkan pembelian bahan baku itu terkait juga apakah dengan supplier tertentu. Terus kalau kita jualan ke perusahaan gitu ya, misalkan kita nyimpen kebutuhan, misalkan kita bikin produksi tertentu yang spesifikasinya itu berdasarkan pesanan gitu, misalkan ya, berdasarkan pesanan perusahaan tertentu gitu misalkan. Nah, dari record permintaan produksi sebelumnya, misalkan dia minta spesifikasi tertentu. Nah, itu kita harus punya database yang kuat tentang itu, karena nanti untuk proses produksi berikutnya kita tidak perlu lagi untuk membuat daftar requirement baru. Kita hanya tinggal mengkonfirmasi dokumen requirement yang dari produksi sebelumnya. Nah, itu detailnya nanti bisa seperti itu. Atau misalkan proses produksi yang terkait seperti contohnya sudah makanan semua ya, misalkan mebel nih atau perusahaan mebel misalkan membuat lemari, itu kan ada model-modelnya. Nah, itu terkait dengan pengrajin, misalkan terkait berhubungan dengan pengrajin di Jepara atau pengrajin di Jawa Tengah yang untuk bagian wukirnya, proses wukirnya itu harus dikirim ke sana dulu. Nah, itu juga harus ini maksudnya di sini operation atau function yang terkait dengan external providers. Jadi tidak hanya saat memperoleh bahan baku saja, tetapi juga mungkin dalam proses produksi kita bisa terkait dengan external party ya, atau saat barang jadi kita juga bisa terkait dengan external party, biasanya terkait langsung dengan pelanggan. Nah, terus apakah ada perubahan ya. Nah, control, verification, dan validation-nya ini kriterianya adalah outputnya itu pengennya seperti apa tadi yang saya jelaskan, requirement-nya itu seperti apa, dan tentu saja harus ada terdokumentasi ya gitu. Jadi ini metodenya itu memastikan inputnya untuk menentukan kegiatannya ini, resultnya seperti apa, dikontrol, proses controllingnya seperti apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya klausul-klausul di ISO sebenarnya. Ini tugasnya, silahkan kalian baca bukunya, kalian tentukan resikonya, dan kalian buat audit checklist sekaligus dengan dokumen terkait, dan buatlah dalam bentuk tabel. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.